saya Cynthia Siva Indirasari, NPM 2231117, Prodi Sistem Informasi kelas S22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang probability beserta metode dan contohnya. A few moments later. Pengertian probability. Probability adalah ukuran numerik dari sejauh mana suatu peristiwa tertentu dapat terjadi. Ini mengukur peluang atau kemungkinan dari peristiwa tersebut terjadi. Probability seringkali dinyatakan sebagai angka desimal antara 0 dan 1, di mana 0 berarti peristiwa tersebut pasti tidak terjadi, dan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Secara lebih formal, probability adalah studi tentang kemungkinan dan statistik yang digunakan untuk mengukur atau menggambarkan ketidakpastian dalam hasil peristiwa atau kejadian acak. Probability dapat digunakan untuk memprediksi hasil, memahami distribusi peluang, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Adapun contoh pengguna dari probability. Contoh pengguna probability termasuk perjudian, misalnya memprediksi hasil lemparan dadu. Ilmu statik mengukur probability terjadi tertentu dalam sampel data. Kecerdasan buatan mengembangkan model prediksi berdasarkan data historis, dan banyak aspek lain dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Probability juga merupakan dasar bagi banyak teori statik dan model matematika yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun metode dalam probability. Metode stratified sampling. Metode stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam statistik. Ini melibatkan pembagian populasi menjadi subpopulasi strata yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Kemudian, dari setiap strata sampel acak diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Lalu yaitu ada tujuan metode stratified sampling. Tujuan dari metode stratified sampling adalah memastikan bahwa setiap kelompok karakteristik yang berbeda di dalam populasi diwakili dalam sampel. Ini membantu mengurangi bias dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Berikut adalah contoh metode stratified sampling. 1. Penelitian tingkat pendidikan di kota ABC. Misalkan seorang penelitian ingin mengumpulkan data tentang tingkat pendidikan di kota ABC. Populasi kota ini terdiri dari berbagai kelompok usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, muda, dan lanjut usia. Peneliti membagi populasi ini menjadi 4 strata berdasarkan kelompok usia ini. Lalu, dari masing-masing strata, ia memilih sampel secara acak. Dengan demikian, ia dapat mengumpulkan data yang mencerminkan distribusi tingkat pendidikan di setiap kelompok usia. Yang kedua yaitu ada survei kepuasan pelanggan pada perusahaan telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi ingin mengukur kepuasan pelanggan mereka. Mereka memiliki data pelanggan yang mencakup berbagai kelompok, berdasarkan jenis paket layanan yang mereka gunakan, paket telepon, paket internet, dan paket gabungan. Perusahaan ini membagi populasi pelanggan menjadi 3 strata, berdasarkan jenis paket mereka. Kemudian, mereka secara acak memilih sampel dari masing-masing strata. Dengan cara ini, mereka dapat mengevaluasi kepuasan pelanggan di setiap jenis paket layanan. Berikut adalah materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih guys. Thank you for watching.